Halo, Assalamualaikum. Kali ini Bu akan menjelaskan tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal dan juga pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat itu memegang kedaulatan tertinggi. Sedangkan liberal itu, kalau kalian dengar kata liberal pasti ingatnya sama kebebasan. Jadi demokrasi liberal itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat itu memegang kedaulatan tertinggi, tetapi si negaranya itu juga sangat memperhatikan kebebasan dari si warganya. Kebebasan di sini maksudnya seperti kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, berserikat, atau mendirikan suatu organisasi. Oh iya, demokrasi itu identik banget sama prinsip yang namanya trias politika. Nah, trias politika ini terdiri dari 3 badan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau legislatif itu adalah badan yang merancang atau membuat undang-undang, yaitu DPR dan MPR, sedangkan eksekutif itu yang menjalankan undang-undang kayak presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri, serta yudikatif itu badan yang memastikan undang-undang itu berjalan sebagaimana mestinya. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Nah, trias politika ini dari 3 badan ini tugasnya itu untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Oke, balik lagi ke masa demokrasi liberal. Jadi pada tahun 1950 sampai 1959 di Indonesia itu terkenal sebagai masa demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal itu sistem pemerintahannya adalah parlementer, yang cirinya itu kepala negara itu dan kepala pemerintahan adalah orang yang berbeda. Perbedaannya, kalau kepala negara itu adalah sosok yang mewakili suatu bangsa secara keseluruhan. Jadi kalau ingat Indonesia pasti ingatnya Presiden Indonesia pada saat itu adalah Soekarno. Dan juga kepala negara itu sering berhubungan dengan pihak luar negeri. Sedangkan kepala pemerintahan itu adalah pucuk pimpinan tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan di dalam negeri. Dulu itu kalau kepala negara itu dijabat oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Jadi singkatnya, dalam masa demokrasi liberal itu Indonesia itu dipimpin oleh 2, ada yang namanya kepala negara yaitu presiden, pada saat itu Soekarno, sedangkan kepala pemerintahannya yaitu perdana menteri. Loh, kok bisa sih? Nah, ceritanya dulu itu kan setelah Indonesia merdeka nih, sistem pemerintahan yang dianut itu adalah presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu adalah orang yang sama, yaitu waktu itu adalah Soekarno. Nah, ketika pasca Indonesia merdeka itu kan si Belanda itu balik lagi nih ke Indonesia dan bahkan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka itu menduduki berbagai wilayah di Indonesia. Maka muncullah perjanjian-perjanjian, ada Linggarjati, terus Renville, dan juga KMB. Nah, ketika hasil perjanjian dari KMB ini menyebutkan kalau Indonesia itu akan mengganti bentuk negaranya karena sebagian wilayahnya itu telah diduduki oleh Belanda, yang asalnya Indonesia itu berupa negara kesatuan, berupa Republik NKRI, berubah menjadi negara serikat. Negara serikat itu singkatnya adalah negara di dalam negara, kayak gitu. Jadi di dalam negara itu ada negara bagian lagi. Salah satunya dulu itu di Indonesia ada negara Pasundan. Nah, dengan bergantinya bentuk negara, maka sistem pemerintahannya pun berganti dari presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang sama, menjadi sistem parlementer. Nah, sistem parlementer inilah yang dinamakan atau memulai masa demokrasi liberal di Indonesia. Dengan dirubahnya sistem pemerintahan dan bentuk negara Indonesia, maka muncullah 2 kaum di Indonesia, ada yang namanya federalis dan juga ada unitaris. Kalau federalis itu adalah mereka yang mendukung bentuk negara serikat, sedangkan unitaris itu adalah mereka yang mendukung negara kesatuan. Nah, sejak Indonesia memasuki masa demokrasi dan diberlakukannya sistem parlementer, Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku di Indonesia.
Yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ini ada beberapa prinsip yang diusung pada masa demokrasi liberal. Intinya pada demokrasi liberal ini kebebasan hak individu setiap masyarakat itu sangat diperhatikan. Bahkan si masyarakat ini diberikan kebebasan untuk mendirikan sebuah organisasi, baik itu pers, media maupun partai politik. Nah, ini yang menjadi ciri banget masa demokrasi liberal, lahirnya banyak partai politik di Indonesia. Selain prinsip, ada juga nih ciri-cirinya. Jadi yang pertama itu adanya pemilu yang bebas dan juga adil. Jadi ketika sudah merdeka, pasca merdeka itu Indonesia belum pernah melakukan pemilu. Bahkan presiden dan wakil presidennya juga dipilih bukan melalui pemilu, tapi merupakan wakil dari rakyat Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Nah, ketika memasuki zaman demokrasi liberal, Indonesia itu melakukan pemilu yang pertama, yaitu pada saat itu memilih anggota DPR yang merupakan wakil rakyat dan juga Dewan Konstituante. Dewan Konstituante itu adalah lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar, karena dulu itu yang berlaku itu adalah UUDS 50, masih sementara. Ciri yang kedua adalah pemisahan kekuasaan. Tadi sudah dijelaskan, pada masa demokrasi liberal itu kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang berbeda. Berbeda dengan saat ini, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang sama, yaitu presiden, karena kita sekarang menganut sistem presidensial sama seperti sistem pemerintahan yang dianut pasca Indonesia merdeka. Ciri yang ketiga adalah pemerintahan yang dapat membentuk hukum sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. Jadi parlemen itu adalah lembaga yang mewakili suara rakyat, yaitu DPR dan MPR kalau sekarang. Nah, dulu itu pada zaman demokrasi liberal, si kabinet itu sangat dipengaruhi oleh suara si parlemen, karena parlemen itu dianggap sebagai suara rakyat. Kalau misalnya Perdana Menteri dan kabinet itu sudah melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang bikin gak sreg oleh anggota parlemen itu, bisa diajukan yang namanya mosi tidak percaya. Jadi si anggota parlemen itu bisa menyebutkan kesalahan dari Perdana Menteri dan kabinetnya dan bisa menggulingkan si Perdana Menteri. Jadi tidak harus nunggu sampai tugasnya itu selesai, mau 3 bulan menjabat atau 6 bulan menjabat. Kalau misalnya mosi tidak percaya itu disetujui, maka Perdana Menteri itu harus mundur dari jabatannya. Ciri yang selanjutnya adalah lahirnya partai-partai, karena tadi kebebasan untuk mendirikan organisasi dan juga berpendapat, jadi lahirnya banyak partai. Terus yang selanjutnya itu adalah sering berganti kabinet, karena tadi si parlemen itu, wakil rakyat itu bisa menggulingkan Perdana Menteri dan kabinetnya, itu dengan cara mengajukan mosi tidak percaya. Ciri yang selanjutnya tapi lupa ibu tulis, yaitu pada zaman demokrasi liberal itu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Jadi pada masa ini tahun 1950 sampai 1959, Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan. Tapi yang diberlakukan itu adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ini adalah daftar nama Perdana Menteri yang pernah menjabat di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kan demokrasi liberal itu cuma 9 tahun ya, dari 50 sampai 1959. Tapi ternyata terjadi 7 kali pergantian Perdana Menteri. Kan harusnya normalnya itu suatu pemimpin itu sekarang itu biasanya 5 tahun sekali kan gantinya. Nah, dulu itu 9 tahun itu bisa sampai 7 kali karena adanya karena si parlemen itu pada saat itu bisa menggulingkan Perdana Menteri dan kabinetnya. Oke, Perdana Menteri yang pertama adalah Muhammad Nasir. Kabinet Nasir ini adalah kabinet pertama di Indonesia. Dia itu berhasil membawa Indonesia menjadi anggota PBB. Namun sayang, Muhammad Nasir ini hanya bertahan selama 6 bulanan, karena pada saat itu pada masa pemilihan pemilu kepala daerah, si Muhammad Nasir ini dianggap tidak adil. Akhirnya Partai PNI mengajukan mosi tidak percaya dan Muhammad Nasir harus lengser.
Setelah Muhammad Nasir lengser, akhirnya beliau digantikan oleh Sukiman. Sukiman ini adalah Perdana Menteri yang sangat memperhatikan kehidupan para petani. Beliau itu memperbarui hukum agraria sesuai kepentingan petani. Namun sayangnya beliau ini hanya bertahan 1 tahun karena beliau ini dianggap menyalahi aturan. Beliau menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat, padahal yang harusnya menandatangani perjanjian dengan luar itu adalah presiden, yaitu Soekarno. Selain itu juga Indonesia itu adalah negara yang netral karena pada saat itu Amerika Serikat itu lagi perang dingin gitu sama blok timur. Jadi blok barat itu sama blok timur lagi perang dingin. Nah, Indonesia itu diharapkan menjadi negara yang netral. Tapi Sukiman ini malah menandatangani perjanjian dengan Amerika. Takutnya Indonesia itu malah berpihak ke salah satu blok, nggak netral lagi. Maka dari itu dilengserkanlah Sukiman. Setelah Sukiman lengser, digantikanlah oleh Wilopo. Nah, zaman Wilopo ini terkenal dengan kabinet Zeken. Kabinet Zeken itu adalah anggota kabinetnya itu terdiri dari para ahli ditempatkan di bidangnya masing-masing. Kalau sebelum-sebelumnya itu orang yang disukai oleh Perdana Menteri akan diangkat sebagai kabinet. Kalau Wilopo ini menggunakan sistem Zeken, jadi ahlinya itu ditempatkan di bidangnya masing-masing. Nah, sayangnya si Wilopo ini hanya bertahan selama 1 tahunan karena pada masa pemerintahan Wilopo ini banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang terkenal adalah peristiwa Tanjung Morawa, di mana rakyat itu berebut tanah perkebunan sampai-sampai banyak petani yang meninggal. Nah, hal ini yang menyebabkan Wilopo diminta untuk mundur dari posisinya. Setelah Wilopo mundur, digantikan oleh Ali. Nah, Ali ini adalah salah satu kabinet yang berhasil menyelesaikan masa pemerintahannya hingga akhir. Kebijakan dari Ali ini yang terkenal adalah kebijakan Alibaba di bidang ekonomi. Jadi beliau itu sangat memperhatikan pengusaha-pengusaha pribumi. Selanjutnya adalah kabinet Burhanuddin. Burhanuddin ini menerapkan kebijakan FINEK. FINEK itu singkatan dari finansial ekonomi, di mana dia itu berusaha dengan keras untuk mengembalikan ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk. Salah satu misinya adalah menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Maksudnya itu beliau itu ingin membuat perusahaan Belanda yang ada di Indonesia itu menjadi milik Indonesia. Setelah Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo kembali menjadi Perdana Menteri di Indonesia. Namun pada masa pemerintahannya yang kedua ini, Ali Sastroamidjojo tidak mendapat sambutan yang hangat seperti zaman dia pertama kali menjabat. Meskipun ada kebijakannya yang sangat memajukan Indonesia, yaitu kebijakan pembangunan 5 tahun, tapi si Ali ini ketika masa kepemimpinannya yang kedua itu dianggap pro Tiongkok, sehingga muncul gerakan anti Tiongkok. Jadi orang-orang Tiongkok di Indonesia itu berselisih dengan pribumi asli. Yang selanjutnya itu adalah kabinet Haji Juanda. Haji Juanda ini memerintah atau menjadi Perdana Menteri Indonesia sampai muncul dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana menjadi tanda masa demokrasi liberal di Indonesia itu berakhir dan Indonesia memasuki tahap baru, yaitu masa demokrasi terpimpin. Sebelum pindah ke bahasan masa demokrasi terpimpin, ini ada beberapa kebijakan ekonomi yang diberlakukan pada masa demokrasi liberal. Yang pertama itu ada sistem benteng, upaya menumbuhkan wira swasta pribumi. Jadi ada subsidi gitu untuk wira swasta pribumi. Terus juga ada Gustav Rodin, itu melakukan pemotongan nilai nominal mata uang. Terus ada gerakan Asaat, sisanya bisa dibaca aja ya. Akhirnya setelah muncul dekret Presiden nomor 5 tadi, Indonesia memasuki masa yang baru, yaitu masa demokrasi terpimpin. Sebenarnya tidak ada sistem pemerintahan yang bagus atau jelek, yang ada cuman seberapa banyak dampak buat negara tersebut, karena Indonesia itu negara yang baru merdeka, masih mencari-cari formula yang cocok untuk negara Indonesia. Itu alasan kenapa Indonesia mencoba beberapa sistem pemerintahan. Jadi pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia itu dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin.
Sebenarnya sejak tahun 1955, Soekarno itu merasa sistem demokrasi liberal tidak cocok untuk Indonesia. Soekarno menilai kebebasan individu yang berlaku pada masa demokrasi liberal itu malah dipergunakan dengan tidak benar. Jadi ada beberapa partai ini yang hanya menguntungkan kelompoknya sendiri. Dan Soekarno itu bahkan di pidatonya pada saat itu mengungkapkan kalau lebih baik partai politik itu dilebur saja dan disisakan hanya beberapa. Nah, ini yang membuat Muhammad Hatta itu tidak enak karena Muhammad Hatta itu dikenal sebagai seorang demokrasi sejati. Beliau itu berpendapat kalau misalnya partai politik itu dileburkan berarti Indonesia itu enggak demokrasi. Nah, ini yang menyebabkan pada tanggal 1 Desember 1955 Muhammad Hatta ini akhirnya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Karena keadaan ketika masa demokrasi liberal itu agak tidak stabil Indonesia itu karena Perdana Menteri itu dapat digulingkan oleh parlemen, jadi baru juga menjabat berapa lama terus juga digulingkan ganti lagi. Nah, ini yang membuat Soekarno itu berpikir kalau emang gak cocok buat Indonesia. Akhirnya beliau itu mengumpulkan para menteri, ketua DPR, TNI, tokoh masyarakat untuk mendiskusikan akan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan mengganti sistem pemerintahan Indonesia. Maka lahirlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 jam 5 yang isinya yang satu pembubaran konstituante karena dianggap tidak bisa merumuskan Undang-Undang Dasar. Selain itu diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Lalu juga dibentuknya MPRS dan DPAS. Ini adalah wakil rakyat. Selain itu pula, zaman demokrasi terpimpin ini presiden itu adalah sebagai pusat kepemimpinan. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan itu adalah orang yang sama, yaitu presiden. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1959, presiden itu berpidato yang dijadikan sebagai manifesto politik. Manifesto politik atau GBHN, jadi acuan dari pemerintahan zaman demokrasi terpimpin itu ada di 5 hal ini, yaitu Undang-Undang Dasar 45, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia. Jadi nilai-nilai dari kelima hal inilah yang menjadi acuan Soekarno dalam menjalankan demokrasi terpimpin. Dan nasib partai politik pada zaman demokrasi terpimpin ini sudah mulai dibatasi oleh presiden ya, dengan PP nomor 7 tahun 1959. Kalian bisa baca isinya. Jadi partai politik ini direm, nggak terlalu menjamur kayak masa demokrasi liberal. Ini beberapa hal yang terjadi selama masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah konfrontasi Malaysia. Jadi sejak dulu emang hubungan Indonesia sama Malaysia itu panas dingin. Hal tersebut dimulai sejak tahun 1961 ketika Inggris dan Malaysia ingin membangun sebuah federasi Malaysia. Jadi dulu itu Malaysia sedang dijajah oleh Inggris, lalu diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Lalu mereka itu berencana ingin membuat federasi Malaysia, ingin menyatukan negara-negara atau wilayah-wilayah sekitar Malaysia menjadi bagian negara federasi Malaysia. Nah, otomatis Indonesia itu menolak karena ada wilayah Indonesia yang berada satu pulau dengan Malaysia. Maka dari itu Indonesia serta Filipina itu menolak adanya federasi Malaysia. Lalu mereka itu membentuk yang namanya Musyawarah Mapilindo, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia untuk membicarakan hal-hal secara teratur dan berkala. Keputusan awalnya itu Malaysia akan berhenti, tapi tiba-tiba saja pada tahun 1963 Malaysia itu mengklaim akan tetap membangun federasi Malaysia. Tentu saja Soekarno itu marah, akhirnya Soekarno ngamuk kan. Nah, Soekarno itu menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pembentukan federasi Malaysia, sehingga muncullah anti Soekarno atau anti Indonesia di Malaysia. Mereka itu pada demo nih, bawa foto Soekarno dan bendera merah putih pada dibakar. Soekarno menilai sikap Malaysia itu sudah keterlaluan. Akhirnya Soekarno itu membentuk gerakan Bikora dan Ganyang Malaysia untuk menentang federasi Malaysia ini. Tapi tiba-tiba saja ketika Indonesia dan Malaysia ini lagi panas, PBB malah mengangkat Malaysia itu menjadi Dewan Keamanan PBB. Tentu saja Soekarno itu tambah marah karena pada saat itu buru-buru aman, Malaysia kan lagi kejebak konflik.
Maka pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia itu sempat keluar dari PBB, meskipun nantinya masuk lagi sih. Nah, ketika sudah keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 Indonesia nggak mau kalah. Akhirnya Indonesia itu mendirikan Ganevo. Ganevo itu semacam kayak PBB lagi, Persatuan Negara-Negara. Bahkan Indonesia itu sempat mengadakan pertandingan persahabatan kayak olahraga kayak SEA Games kayak gitu. Nah, puncaknya dari konfrontasi Malaysia itu adalah tanggal 1 Juli 1965 ketika 5.000 militer Indonesia itu menyerang Angkatan Laut Malaysia, meskipun emang dipukul balik sih sama Malaysia. Nah, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ini berakhir ketika pergantian presiden dari Soekarno ke Soeharto. Pada saat itu Soeharto menandatangani perjanjian damai dengan Malaysia. Itulah akhir dari konfrontasi Malaysia. Hal kedua yang terjadi adalah perebutan Irian Barat. Emang sejak Indonesia merdeka, Irian Barat itu tidak diakui oleh Belanda sebagai bagian dari Indonesia. Nah, berbagai usaha telah dilakukan oleh Soekarno untuk merebut Irian Barat. Salah satunya adalah ketika Jenderal Ahmad Nasution ini ingin membeli senjata dari Amerika Serikat untuk melawan Belanda. Tetapi sama Amerika Serikat itu ditolak karena Amerika dan Belanda itu adalah anggota dari NATO. Nah, Amerika ini takut dikucilin di NATO. Akhirnya, ketika sudah ditolak sama Amerika Serikat, Jenderal Ahmad Nasution ini putar arah ke Uni Soviet, mendekati Uni Soviet. Tapi akhirnya Uni Soviet lah yang menawarkan bantuan militer kapan saja. Maka terjadilah transaksi jual beli senjata dengan Uni Soviet. Ini awal mula hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Hal yang selanjutnya terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah peristiwa G30 SPKI. Ini tidak akan Ibu bahas kembali, kalian bisa cek di video sebelumnya. Yang selanjutnya adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, dulu itu Soekarno mengganti dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin itu dengan tujuan ingin menyatukan Indonesia, karena pada masa demokrasi liberal itu kebebasan itu tidak terkendali. Banyak partai politik yang hanya menguntungkan kelompoknya sendiri. Nah, maka dari itu digantilah ke demokrasi terpimpin. Tapi nyatanya ekspektasinya itu kan mewujudkan sila keempat, yaitu kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dipimpin oleh hikmat, jadi dipimpin oleh seseorang, yaitu presiden. Nah, tapi nyatanya kekuasaan presidenlah yang terlalu besar. Ini bukti dari penyimpangan-penyimpangan kekuasaan presiden. Yang pertama itu ditetapkannya Soekarno sebagai presiden seumur hidup menurut TAP MPRS nomor 3. Nah, ini agak keterlaluan, katanya demokrasi tapi ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Lalu presiden mengangkat anggota MPRS. Nah, anggota MPRS itu kan wakil dari rakyat nih, harusnya dipilihnya melalui pemilu. Tapi pada saat demokrasi terpimpin itu Soekarno malah memilih anggota MPRS. Lalu yang selanjutnya adalah presiden membubarkan DPR hasil pemilu. Nah, DPR itu kan sama ya, suara rakyat. Harusnya tidak bisa dibubarkan, tapi pada saat itu Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR baru hasil pilihannya. Terus juga anggota MPRS menunduk ke presiden. Harusnya MPRS itu memantau kerja presiden, ini malah tunduk ke presiden. Jadi realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi segitu materi yang Ibu sampaikan untuk bab semester 1. Kita ujiannya itu dimulai dari disintegrasi bangsa yang APRA, DITII, terus PKI Madiun, terus juga peristiwa G30 SPKI, terus Indonesia masa liberal dan Indonesia masa terpimpin. Semoga ujiannya lancar. Sampai jumpa di semester selanjutnya.